Hai, selamat sore para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Ketawa Rame-Rame bersama komunitas Stand Up Indo Kupang. Sudah hadir di studio, ada beberapa komik, ada 5 komik yang kelihatan gugup sekali ya. Ini gugup sekali kelihatan dari mukanya. Tapi yang datang di studio ini adalah utusan dari Stand Up Comedy Indo Kupang yang katanya lucu-lucu semua. Bukan begitu ya? Lucu ya, ini nanti kita buktikan ya. Seperti biasa pemirsa, kita akan ada dalam 2 sesi. Yaitu sesi yang pertama adalah sesi stand up comedy dan sesi yang kedua adalah sesi talk show. Kita tidak usah berlama-lama lagi, kita nanti langsung ke sesi pertama yaitu sesi stand up comedy. Kita mulainya dari sudut kiri saya yang katanya paling lucu di tahun 2023. Sudah menaklukkan beberapa panggung di tahun 2023 ini. Tapi kali ini kita izinkan hanya main 3 beat. Jadi kakak komika dong kalau siap lebih dari 3 beat minta maaf ya. Nanti langsung diusir dari TVRI. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mas Ino. Duduk saja. Down up comedy. Perkenalkan beta Ino Setban dan beta seorang ojek online. Sebagai ojek online beta pernah dekat dengan penumpang sendiri. Jadi itu kapan beta sempat ajak dia jalan pergi makan salome di Tamnos, terus pulang antar dia sampai rumah dengan spontan dia bayar kasih beta sesuai dengan yang biasa dia bayar kasih beta ojek. Habis itu sialnya beta terima. Dan abis itu dia masih sempat bilang, kakak jangan lupa bintang 5. Oke, 1 beat. Tambah 2 lagi dan kalau tidak lucu baru lihat sendiri ya. Dan beta punya makanan kesukaan itu bakso. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia itu suka dengan bakso. Tapi ada juga beberapa yang sonde suka. Misalnya ada juga yang sonde suka itu ke Benteng. Ada Benteng yang suka bakso. Ya paham ya. Dan beberapa belakangan ini beta melihat ada banyak kejadian yang bikin aneh. Mulai dari ada yang tanam padi dengan gerakan maju ke depan, ada yang buang bagi-bagi kaos tapi sonde senyum, cemberut. Bahkan ada yang lebih heran lagi, ada yang baptis nama jadi Yohanes tapi sonde pindah agama. Itu dia nama Yohanes Bantaika. Oke, setupnya cukup Ino. Ini setup semua ya. Pas lain memang tidak ada. Tapi tidak apa-apa, kita sudah sudah dengar penampil pertama, komik pertama dari 5 komik yang hadir di sini. Ini Mas Ino. Semoga pemirsa di rumah lucu ya. Karena sesama komika biasa jebak tidak mau ketawa karena Cuek saya. Cuek saya. Walaupun lucu Ino jangan berkecil hati. Kau yang mau cuek saya. Oke. Sekarang kita dengar yang terhormat Bapak Jonas. Pak Jonas. Ini Jonas Sulayan dia, ini Jonas Sulayan. Cek. Selamat sore semua dan sore, juga Yonas. selamat sore para pemirsa di rumah. Minta maaf ini hari beta tampil agak sedikit rapi. Rapi ya. Lumayan. Calon dewan tuh biasa. Cari muka di depan rakyat. Menurut lu ini rapi nih? Iya. Untuk keluarga sendiri rapi. Rapi versi dia nih. Oke, Yonas. Oke, satu dapat. Indonesia tuh banyak sekali dengan partai politik. Banyak sekali. Dan partai politik ini banyak tapi memiliki tujuan yang satu, mensejahterakan Indonesia. Meskipun partainya berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Beda. Partai beda. Iya. Oke, dapat 2, satu lagi. Kau hitung sendiri. Iya, silakan Yonas. Nilai sendiri. Iya, nilai sendiri. Jadi beta ini punya pengalaman. Ada salah satu calon partai politik waktu di H-1 sebelum coblos dia datang mau dengan tujuan mau bayar beta punya suara. Karena beta orangnya susah, ya tolak semua 300. Itu saya tahap, terima kasih beta Yonas.
Nice. Terima kasih anaknya. Ya, kepada yang terhormat Ketua Komunitas Stand Up Indo Kupang, ini nanti mohon dipertimbangkan, dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan lagi Pak untuk rapor Sucik 2023. Dan tolong pikir baik-baik. Ini sebelumnya peringkat berapa nih? 16. Oh iya, semoga naik jadi 17. Oke, kita akan dengar Mas Heri lagi. Kak Heri. Mike hidup pesan deh? Hidup. Oke. Hidup. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Ya, makasih. Ya, kalau beta ini kan kotong berbicara tentang politik ya. Kalau beta ini kan untuk kotong politik tahun depan, khusus kotong punya wali kota. Jujur beta untuk wali kota, dua wali kota yang ke belakang ini Pak Yonas dengan Pak Jericho ini banyak hal yang buat pembangunan jadi lancar. Beta akui itu, tapi ada satu hal yang buat beta tuh sangat kecewa. Jadi beta soalnya akan bisa pilih dong. Jadi golput nanti? Iya. Bukan, maksudnya beta pasti soalnya akan pilih dong. Tuh ada satu hal yang buat beta sangat kecewa. Tuh ada, maksudnya dia beta ini tinggal di kabupaten. Oh iya betul. Oh bukan warga kota Kupang. Beta karena beta tinggal di kabupaten. Itu beta sangat kecewa. Benfu itu masih kabupaten? Ya, kota masih kabupaten di situ. Oh baru tahu. Ya, jadi yang berikut untuk dari zaman Pak Yonas tuh beta akui jalan dari dulu tuh beda dengan jalan yang zaman Pak Jericho ya. Zaman dari dulu tuh memang hancur semua. Tapi untuk soal taman tuh Pak Jericho Pak Yonas tuh lebih natural. Lebih natural. Itu alang-alang dengan rumput semua. Iya ya. Iya. Lebih natural. Natural. Konsepnya natural toh. Konsepnya natural. Ini arsitek juga. Kalau Pak Jericho, beta nih kan lihat di Facebook tuh banyak yang bilang taman-taman yang ada tuh, ini orang yang bilang di Facebook ya. Konsepnya kenapa Pak Jericho nih buat taman tuh taman beton. Taman beton semua. Beta rasa ini orang-orang kurang pemahaman yang bagus ya. Karena langsung mengerti dari Pak Jericho pun nama tuh tembok Jericho. Jadi semuanya tuh beton. Oh betul, tembok Jericho. Iya. Jadi beta pikir itu dong harus lebih paham tentang itu. Iya, taman beton semua. Harus paham betul. Harus paham. Tembok Jericho. Itu saja mungkin. Oh masih itu saja. Ya. Tadi bukannya ini baru 2 bit. Itu 3. Oh 3 bit. Kalau tambah 1 lebih bisa. Oke, terima kasih Kak Heri. Ini temanya politik, jadi memang sempat korek-korek masalah wali kota. Ya, walaupun ini warga kota Kupang, Kabupaten Kupang. Beta minta maaf. Oke, terima kasih Kak Heri. Memang lucunya tipis, tapi pesan-pesannya berpotensi masuk penjara itu. Kalau tim-timnya Jonas Salea nonton, pasti Bapak segeranya diproses. Iya. Dan mungkin tambahan juga, kalau bisa lebih urus kabupaten. Kalau bisa urus kabupaten. Kakak terlalu ikut campur di kota. Beta pikir begitu. Iya. Kakak perhatikan, kakak punul. Maksudnya jalan rusak tadi itu di kabupaten. Maksudnya di kabupaten. Soalnya beta sering di Penfu itu, beta tahu di arah-arah situ dong kan. Ya maksudnya tahu kakak orang-orang di kabupaten kau perhatikan juga. Maksudnya beta juga singgung langsung di kabupaten. Ban berapa kali picas itu gara-gara. Jangan kakak punya bepung sancur tepung. Gini, kan kita pasti bertanya-tanya nih Matani nih kota atau kabupaten ini dia jalan begitu parah. Tapi itu nanti urus kabupaten sendiri ya. Siap. Oke, sudah 3 komi, kita langsung saja ke Kakak Yongkri. Menurut beta ya kalau kawan-kawan sonde lucu kayak son sesuai dengan harapan tuh politik juga kadang begitu. Oh iya ya. Apa yang dijanjikan tuh son selamanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hari Minggu begini be paling senang omong politik. Menurut beta ini waktu yang tepat omong politik tuh di hari Minggu, karena Seninnya dong kerja, kotong doakan dong di hari Minggu, harapannya Seninnya itu baik. Tapi setelah beta pikir-pikir kayaknya sonde juga, karena ada yang baru habis sumpah langgar berapa hari langsung korupsi. Jadi tidak mempan ya. Makanya kalau bicara mau ada politik yang kinerjanya sun bagus, lebih baik kotong sindir dia di media sosial. Dukung. Ya, dia minta doakan
supaya Tuhan yang sindir langsung. Iya ya. Tapi kalau bicara soal politik tuh beta lebih senang golput. Ah, kenapa golput? Karena buat beta beta harus punya alasan kenapa beta harus pilih dia. Nah selama ini beta sudah coba kayak pilih tanpa alasan tertentu, tapi kenyataannya tidak. Makanya beta lebih pilih golput. Memang suaranya tidak terpakai, tapi daripada suara terpakai tapi ujung-ujung sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu sama dengan gol bunuh diri. Oh iya sih. Iya iya iya. Kayak MU begitu. Jadi memang tujuannya mau golput ya. Beta golput, akan pengen ajak orang untuk golput. Kalau Lusan pun, kalau golput. ya maunya kalau konsekuensinya Lusan punya alasan tapi lu pilih, berarti nantinya lu jangan protes. Oh golput ini karena tidak punya alasan. Tidak punya alasan toh. Oh begitu. Terus buat beta politik itu judi. Jadi kalau lu lihat orang yang kayak terpilih, terus kinerjanya son kelihatan atau langgar berapa bulan sudah korupsi, itu menurut beta itu wajar. Karena memang periode pertama itu tujuannya supaya kembali modal. Oke, terima kasih. Ini berharap besar ada orang-orang penting yang nonton ya. Iya. Kayaknya tidak ya. Karena ini berbahaya sekali. Tapi tidak sebut nama di sini, selagi belum sebut nama masih aman ya. Coba sebut nama sana Pak. Oke. Kita langsung dengar stand up comedy dari Kak Sep. Oke. Ini untuk sesi pertama ya. Nanti ada sesi kedua, stand up juga. Oke, selamat sore, beta Septaneo. Omong tentang politik nih, kotong omong tentang politisi juga. Nah biasanya ciri-ciri politisi tiba-tiba dia baik. Tiba-tiba dia baik. Tiba-tiba saja dia baik, itu artinya dia itu kayaknya mau caleg. Beberapa hari. Tumben. Tiba-tiba baik tuh. Jadi beberapa hari ini Beb Mama ke baik sekali. Jadi Beb mulai curiga toh. Jadi kemarin pagi bangun begini Mam tuh sebagai kalender. Beta juga santai saya tadi pagi juga pikir sudah mungkin mau pakai kalender. Tadi pagi Beb bangun begini tanah putih sudah berapa red. Ya itu tiba-tiba mama baik ya. Terus politisi ya kayak ciri-ciri dong sungguh-sungguh dekat-dekat pemilihan tuh biasanya kalau jalan tuh dengan otot tuh akan kasih turun kaca dan tower gitu. Jadi itu ciri-ciri. Iya. 2 minggu lalu tuh beta ada dulu foto rumput juga ada satu yang lewat di otot. Dia kasih turun kaca dan tower beta tuh. Tower beta juga. Beta sondenga. Beta sampai turun dari otot nah. Dah bilang, Adi. Dia bilang, ya siapa? Dia bilang, bebala begini, wih, bab tua toh. Dia bilang, ke mana Bapak? Soalnya, Bapak mau kesini saya tanggal 25. Oh, coblos kok soalnya, Natal. Oh, berarti beta salah, beta masih salah tebak juga. Karena beta pikir, Adi pindah, Adi Tova di tengah jalan. Bisa juga begitu. Iya, itu. Terus dari politik tuh, beta paling takut tuh serangan fajar. Itu sebenarnya beta bukan takut, lebih ke paling anti Paling anti serangan fajar. Serangan fajar karena seringkali terjadi. Beta pernah juga orang datang, dia pun tim sukses mungkin datang bilang, Kakak Jamara kalau bisa pilih ini saya. Dikasih uang 200 tuh. Bilang Kakak Jamara beta akan tetap pilih orang yang bawa ketemu aspirasi ke gedung DPR nanti. Sudah terima saya bilang son bisa Kakak. Son bisa ke mana bilang? Son bisa kas naik sedikit. 200 ini. Ya, kalau dapat lebih ya beta bisa dapat 2-3 orang lah ya. Betul. Oke, sekian dari beta. Oke, terima kasih ya para pemirsa di rumah. Usailah sudah sesi pertama yaitu sesi stand up comedy. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua yaitu sesi talk show. Bagaimana para komika sudah siap? Siap. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang Mas. Masih siap. Ini pertanyaannya bersifat rahasia yang Biasanya begini, jadi kalau pertanyaan tuh sama kayak apa ya? Jadi nanti dia dahulu dari kota dulu, nanti yang lain baru dapat. Kabupaten itu kan biasanya di nomor 2 kan Iya. toh. Itu juga kalau orang ibu ingat kota Ame. provinsi. Oke, nanti berlima tolong dengar baik-baik ya. 12 Maret 2023
Sucik akan menggelar stand up comedy show bertajuk Rakyat Jelatawa. Kak Sep, Analotek, apa saja persiapan Anda? Kalau ya 12 Maret kan sudah dekat. Materi kan kotong su siap memang dari yang lama toh. Jadi sekarang tuh lebih fokus ke kesehatan sih karena cuaca lagi kurang bagus. Kalau materi kan kotong su habis tulis, kotong su coba juga. Oh, ada uji coba. Uji coba juga. Jadi sekarang kan lebih ke kesehatan karena kalau sakit itu materi dong jadinya sia-sia. Iya ya, jadi jaga kesehatan baik-baik untuk nanti perform tanggal 12 12 Maret. Luar biasa. Kalau Kak Sep, Sama, untuk sementara lagi siap-siap materi badani. siap Terus, materi badani. Sama juga jaga kesehatan, hanya memang ada sakit juga. Lebih kayak jaga kesehatan fisik saja, jadi kayak pagi-pagi tuh subuh, bangun pagi, jogging. Jogging. Kadang bulu tangkis, kadang bulu Ya tangkis. sebentar ada urutannya. Ya, Di pagi-pagi. berapa orang ciri-ciri orang sehat yang tinggal di Kupang? Coba yang pertama Ya. bangun pagi, Pagi-pagi itu bangun jam 5 berdoa dulu. berdoa dulu. Berdoa. Ya, setengah 6 berdoa setengah jam. Jangan terlalu banyak-banyak. Berdoa setengah jam. Oke. Setengah 6 jogging pagi. Tapi kan sekarang kan lagi ini toh kan informasi tentang politik ini kan kayak kota mau tampil TVRI dengan tema politik. Tadi pagi sempat singgung pemerintahan di doa dong kosong deh. Itu pemalas doa Ya. Ya. Ya, jadi sebentar ada rentetannya ada. Jadi nanti setengah 7 lari habis, setengah 7 pulang, mandi, Mandi, duduk minum susu, susu. Kesehatan. susu. Terus jam 9 begitu istirahat, jam 10-11 keluar bantu orang-orang miskin. Oh, bantu orang miskin. Masih jam 11 ke ada pengemis di jalan kita bagi-bagi. Bantu kasih seberang Siap. orang-orang yang Ya, terus jam 12 jam 1 tidur siang. tidur siang. Tidur siang sampai jam 3 bangun, baca buku setengah jam. Masih sempat Ya, baca buku. Baca buku setengah jam. Jam 4 jogging sore sedikit. Terus malam tuh mabok parah di pesta. Ini endingnya harus mabok parah di pesta. Ya, itu di Kupang. Iya, Lu iya. boleh hidup sehat Iya. pun malam pesta, Pak, lu habis. Kakak tiba-tiba baik, saya bareng. Ya, bukan. jadi- Ini Kak Sep sengaja menceritakan orang-orang yang mau sok-sok hidup sehat, di Kupang. Nanti itu sudah rentetannya ke itu. Pagi bangun jogging, berdoa, jogging, pulang makan bubur, setelah makan bubur mandi, apalagi minum susu, bantu orang, pulang datang baca buku. Sempat harus baca buku. Nah, tapi endingnya di malam. Malam tuh mabuk parah dong, hela. Malam itu mau parah, orang fi dari kursi dong. Ya. Oke, Untuk persiapan itu, so. Oh, untuk Siap persiapan materi, itu. siap. Ya, sehat-sehat sama kayak Ana Rot Iya ya, bilang. semoga acaranya sukses ya. Sukses. Sedangkan untuk Jonas, Kak Heri dan juga Kakak Ino, ini kenapa tidak mau terlibat dalam event itu Rakyat Jelatawa? Alasannya apa sih? Iya. Kalau beta itu kapan memang pas ada sibuk toh, Hmm. pas ini mau latihan untuk ini pas tes materi itu kakak, pas latihan untuk mau menyanyi di gereja toh. Nah beta pikir-pikir, biasa beta tiap minggu menyanyi di gereja baru beta omong orang itu kan roasting jadi makanya beta pikir tak usus. Itu lebih kesan ada materi saya. Oh, ada materi, sadar diri, betul. Jadi tidak mau terlibat dalam event Rakyat Jelatawa ini. Bukan mau tidak mau Kepingin terlibat, tapi tidak ada materi. Oh, itu alasannya. Sedangkan Kak Heri alasannya apa? Sibuk sekarang kan ini beliau juga arsitek. Ya, siap, makasih. Hmm. Ya, beta waktu itu kan harus ada tes materi toh. Nah, ini kan acara akbar ya. Ke acara Piala Dunia, lebih besar Piala Dunia ya. Iya. Ya, jadi beta ya mungkin hampir sama ke Ino juga beta belum siap materi. Oh, untuk 12 Maret ini sebenarnya kepingin perform Iya, juga, tapi tapi belum tidak sempat ada. siap materi. Dan Piki juga itu waktu terlambat toh. Mau Piki tapi kan sudah Iya, terlambat jadi Tapi jam berapa tuh? 12. Kotong jam 1 baru pulang ya kalau tidak salah itu. Berarti Bepi salah tempat. Ya. Jadi mungkin itu dan mungkin ada banyak kesibukan juga yang Banyak kesibukan juga. Enaknya komunitas tuh begitu. Saat lu sibuk dong akan support lu. Soalnya ada toleransi lah kayak
beta sibuk jadi beta datang terlambat atau beta sibuk jadi tes berikut berbeda sonde langsung Oh, kalau sibuk ya tidak ikut ya? tidak ikut karena kotong juga akan bantu lu supaya lu jangan ganggu Jangan ganggu lu pun kesibukan. kesibukan, iya. Oh, begitu. Tapi ya kita pasti mendukung. Iya, 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 Sangat iya. mendukung. pasti sangat mendukung. Iya. Kegiatan- Harus. Kegiatan seperti ini. Iya, kita harus mendukung. Oh, walaupun tidak terlibat tapi mendukung mungkin dalam bentuk penjualan FDC atau Ya, jual Yang FDC lain-lain. dan lain-lain lah. bantu iklan kan, bantu promo Ya, ya. jual burjo mungkin ada Jual apa? burjo atau apa ya. Kita akan bantu. Pasti kita akan bantu itu ya. Iya, iya. Burjo ini burung kacang hijau. Iya, iya, iya. Oke. Alasannya Yonas ke mana Sonde bisa ikut? Kalau beta terlambat, datangnya terlambat. Materinya siap. Oh, sudah siap. Materi siap semuanya, kendala beta di kendaraan toh, jadi waktu itu beta terlambat. Tapi beta sempatkan libatkan waktu untuk bergabung dalam panitia. Kepanitiaan. Iya, kepanitiaan. Jadi beta bantu jual FDC dengan beta juga terlibat dalam panitia rakyat Jelatawa. Gitu. Tapi untuk kepingin mau main tuh ada besar Kepingin sekali. mainnya tuh ada. Materinya siap. Hanya itu, waktu itu kendala kendaraan jadi terlambat. Itu waktu memang tidak ada upaya bilang beta harus main, bisa kok walaupun beta datang terlambat tolong hargai. Tidak, dari Yonas tidak ngomong itu. Takut analotek mungkin. Bukan, itu maksudnya kan fixnya kan 6 orang, jadi Iya. wow, jadi waktu memang pasnya tuh juga 6 orang, jadi udah ini juga yang bagus-bagus, senior bagus. Jadi meskipun kita terlibat pun kita tes mungkin kita yang gagal paling pertama. Seandainya Karena- kan tes iya. gagal paling pertama. Iya, gagal paling pertama. Baik, suka sadar diri begitu. Jarang-jarang ada orang yang mengaku dia tidak lucu. Itu kapan kan selain materi kesehatan juga kesehatan. Oh, kesehatan. Berat badan juga yang tampil Iya. juga. Waktu tes material tuh kok ada siap ambulans tuh. Yang gagal dan pingsan langsung kau angkut di rumah sakit terdekat. Jadi persiapannya sudah berapa persen nih kira-kira dari analotek? Kalau yang beta lihat sih sekitar 70 lah, 70. 70%. Iya. Kalau untuk materi sih harus semua mantap sekali, hanya ini penjualan FDC-nya bagaimana buat orang untuk tertarik dengan kita, karena kita orang Kupang tuh mungkin nanti sebentar kan teman. Donson mau kayak dong lihat yang Pak Yonas dan langsung berpikir bahwa ini kotong semua nih darahnya kuning Golkar. Padahal sebenarnya tidak juga tuh. Nah itu yang sulit yakinkan orang. Jadi upaya sekarang tuh kotong mulai dari rumah per rumah kotong ketuk untuk cerita kasih memang kotong pun niat nih bukan itu. Betul, Jadi betul. sekarang baru sampai di rumah ke-50 kok kalau tidak salah. Ya itu hampir menjawab pertanyaan kedua ya. Biar kita langsung saja ke pertanyaan kedua biar kita pembaca cerita, kita pembaca omong di sini lebih enak ya. Rakyat Jelatawa akan merosting seorang tokoh politik dengan tagline "Ba omong son pakai pele-pele." Seberapa efektif jalur aspirasi seperti ini? Nah, ini seperti yang Analotek bilang tadi, ini kira-kira seberapa efektifnya jalur aspirasi melalui event ini? Apakah menguntungkan tokoh politiknya atau merugikan? Kira-kira dari Analotek ke mana? Yang kayak beta bilang tadi bahwa sebelumnya kotong harus tahu stand up comedy ini sebenarnya jalur yang tepat untuk kotong sampaikan apa yang kotong resahkan, yang kayak karya tulis yang dibawakan dalam bentuk komedi supaya orang lebih harapannya orang lebih mengerti. Tapi kalau untuk sementara sih kayak berasa kotong masih gagal sih. Gagalnya bukan dari kita sendiri tapi dari orang-orang punya, karena bukan cuma kotong mau sampaikan tapi kalau orang tutup telinga berarti sama dengan nol toh. Iya betul sekali. Nanti semua dapat bagian untuk menjawab tentang ini, tapi sebelumnya kita lewati dulu iklan ini ya. Ini masalah juga sebenarnya. Ini masalah ya. Orang mau sampaikan apa ya? Iya. Tunggu, nanti setelah iklan baru kita lanjut lagi ya. Bisa kau kakak. Ya? Bisa terus iklan kau. Kakak dong lagi panas-panas ya.
Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya pemirsa, masih bersama dengan kami di acara Ketawa Rame-Rame bersama komunitas Stand Up Indo Kupang. Ini soalnya beta mau ulangi atau tidak ini para narasumber yang terhormat? Sudah paham betul ya? Kira-kira seberapa efektif jalur aspirasi lewat event ini? Kalau dari Yonas? Kalau dari beta, event dari stand up comedy sendiri berharap kalau ini adalah jalur yang tepat. Jalur yang tepat untuk masyarakat bisa melihat bahwa tidak semua partai politik ataupun kadernya itu tuh tidak buruk. Tidak semuanya buruk, tidak semuanya baik. Dengan cara berkomedi mungkin orang-orang atau pemirsa juga bisa mungkin mendapatkan kesan ataupun pesan yang sebenarnya menurut mereka politik itu tidak baik, tapi bisa jadi baik. Seperti itu. Jalur ini menurut saya ini kebanyakan omong orang nih jadi begini. Jadi efektif ya? Iya, efektif. Kalau Kak Sep gimana Kak Sep? Menurut beta harusnya efektif karena kalau kotong stand up komedian atau komedi itu kalau kotong bawakan kayak aspirasi atau misalnya kotong sebenarnya kan keresahan toh. Jadi apa betul-betul kotong rasa, kotong pengen sampaikan ke kotong mau kritik atau mau apa dibawa dalam bentuk komedi, orang senang mau dengar. Orang senang mau dengar daripada yang terlalu formal, orasi itu orang mau dengar, kayak malas. Sebenarnya ini tepat, tapi ada beberapa orang yang kayak anggap kotong tuh politik atau membela atau mendukung salah satu. Itu salah. Itu sebenarnya saya salah. Kotong sudah pernah mendukung salah satu pasangan mana-mana, siapapun yang datang, kotong selalu, dan di situ sebenarnya kotong kritik, bukan kotong. Kotong kampanye sebenarnya. Kotong jadi di situ bukan kampanye tapi kritik. Soalnya ada kampanye di situ kotong malah kritik yang omong soalnya pele-pele, kritik segala macam. Mungkin pertama bab tua yang mau dikritik, harus ada orang lain yang mau dikritik juga, datang dan kotong, kasih tahu Adi dong tolong omong beta dong, beta kurang dia apa-apa. Kotong sudah menutup untuk semua orang yang semua pejabat. Jadi di situ kotong bukan mendukung dia, kotong sebenarnya kritik. Jadi sebenarnya pemimpin atau pejabat yang mau maju itu dia harus siap untuk dikritik. Siap dikritik. Di roasting habis-habis omong tidak pakai pele-pele. Kalau menghindar kotong kegiatan begitu berarti, silih masalah nih, ini orang ada masalah tapi mau dikritik, begitu. Tapi kan semenjak flyer naik, ada juga yang kayak ini pasti dong politik. Baru kayak orang-orang yang son pakai foto profil tuh kayak lihat di Facebook tuh, yang akun-akun palsu dong begitu tuh. Karena mana ya kayak
kotong selalu menuntut kayak ada perubahan, tapi saat kotong kayak mau coba untuk sampaikan apa yang kotong resahkan selama ini, ada yang kayak lu pasti politik nih, lu pasti. Nah itu kan buat kotong mau semangat juga. Nanti ke depan orang berpikir bahwa kotong politik lebih son usaha. Padahal bahkan yang kayak kotong awal memulai itu pengennya gandeng kayak partai yang sekarang beliau punya yang di latar belakang ada kayak misalnya Golkar, kita pengen juga kayak dari partai lain juga ada partisipasi. Jadi kita semua tuh di situ. Jadi apa yang kita sampaikan tuh bukan tentang partainya, tapi keinginan kotong tentang Kota Kupang ini. Sebenarnya begitu. Kotong kritiknya umum bukan. Pokoknya siapapun yang nanti naik, kotong sudah peduli. Siapapun yang mau jadi peduli, betul. Mau jadi pemimpin kotong sudah peduli. Yang kotong berharap nih kotong lebih lucu akhirnya. Kalau dari Ino, kira-kira ini meresahkan atau tidak? Kayak orang tanya-tanya, bosong main politik, itu kira-kira jawaban apa yang Ino sampaikan di orang-orang yang bilang, ini anak-anak stand up comedy sudah main politik? Kalau beta memang kayak tadi Kak Yongkri bilang, kita harus yakinkan juga, punya karena kita bisa bisa batasi orang pandangan tuh kakak. Ada yang kayak kita tidak bisa membatasi orang pandangan. Ketong pikir ketong dengan Pak Yonas baganteng. Tapi dong sendiri sudah tahu kalau ketong pernah kerjasama dengan contoh pernah baru dengan Pak Ganjar punya mungkin Serikandi. Kan itu kalau memang ketong mau di pro di Pak Jonas berarti baru Pak Ganjar. Intinya seni komedi ini netral tidak mau terikat partai politik manapun. Baru kan ketong yang sekarang kan lebih kayak individunya bukan apa yang karena dia orang yang Kotong cari kenapa kotong roasting Pak Yonas karena dia terkenal, orang banyak kenal. Kalau memang kakak dong ada punya orang yang terkenal, yang mungkin kakak dong tetangga ada yang terkenal baru datang. Yang penting minimal 80% orang Kota Kupang kenal. Kalau masih di bawah situ yang mungkin orang sudah kenal, nah jangan. Kalau mungkin kakak dong ada rekomendasi orang Kupang yang terkenal ya, kotong baru datang, kotong roasting dia. Orang sudah tahu kotong pengucalannya kemana. Bahkan sebelum Pak Yonas, kotong sempat sasarannya itu Pak Victor. Pak Gubernur. Iya, sempat Pak Victor juga itu. Karena orang nomor 1 NTT sekarang tuh harapannya kan banyak orang yang senang kayak wah ini lebih luas nih. Kalau wali kota kan Kota Kupang, kalau Pak Victor kan NTT. Jadi ini kan lebih luas, tapi mungkin beliau belum punya waktu, makanya kita turun lagi ke Pak Yonas. Kita keliling semua. Pengennya kalau Pak Yonas mau waktu itu kita Pak Jericho juga, kita punya listnya itu. Kotong berharap sih berikutnya Pak Jericho. Berharap semoga beliaunya mau ya. Semoga mau supaya kotong semua tetap siapapun yang mau datang kotong akan hajar kotong. Jadi pemirsa, ini adalah event dari stand up comedy Kupang, eventnya merosting tokoh politik. Jadi teman-teman dari stand up comedy Kupang sudah siap merosting tokoh politik, namanya Pak Jonas Salean. Pak Jonas Salean tanggal 12 Maret tanggal 12 Maret. Jadi inilah alasannya stand up comedy tidak terikat dengan partai politik manapun. Iya, misalnya setelah roasting Pak Jonas bisa roasting lagi Pak Victor Laiskodat, dan pejabat-pejabat yang lain Pak Jericho. Bapak Kapolda juga mungkin. Bapak Kapolda, Bapak Kapolda kan sempat cukup dikenal. Orang asli Kupang lagi, orang asli NTT lagi. Tunggu sah. Jadi beda beta baru dengar dari Kak Sep, beda itu kita bukan kampanye tapi malah kita mengkritik. Mungkin orang pikir nanti kotong di sana tuh kotong bilang ayo dukung sini, salah. Makanya harus beli FDC kotong. Kalau sampai kotong minta untuk lu pilihin, kotong kasih kembali uang deh. Lu buat lu rekam yang kotong omong, terus kotong kasih kembali lu uang. Kalau kotong bilang nanti pilih ini, tolong pilih ini, itu banyak yang kotong kasih kembali uang. Kotong kasih kembali uang. 2 kali lipat. Jangan 3. Tapi kalau sone omong lu bar tambah kotong. Kotong kritik sesuai yang lu mau, lu bar tambah kotong. Iya, memang ini beta mewakili masyarakat awam yang tidak yang belum paham soal roasting. Ini apa sih anak stand up comedy mau roasting pejabat? Jangan-jangan stand up comedy dukung full Jonas Salean untuk maju wali kota atau dukung full ini, tapi tidak Tidak. Makanya sebenarnya banyak orang yang omong tuh dong harus mungkin bermainnya di sekretariat dong kita di sekretariat sesekali nonton YouTube lihat di Jakarta di luar sana tuh
semua komika tuh hampir semua bermain di depan-depan pejabat. Iya. Baswedan lah di semua pejabat tuh dong omong habis. Itu Kiki Saputri itu sering omong pejabat apa tengah apa. Itu nonton itu supaya baru omong. Oh nanti dong omong begini. Oh, maksudnya begitu. jadi kakak-kakak dong ini sudah rencana mau omong Pak Jonas apa tengah apa? Oh jelas tuh. Tidak pele-pele. Tidak pakai Tidak pele. pele-pele. Kemana kalau beliau tersinggung? Ini kemana nih? Eh, Berarti betul. Kalau dia nanti tersinggung. ada sesi klarifikasi apa yang kotong kayak pernah dengar, mungkin belum kotong melihat. Nanti Pak Yonas yakinkan kotong apa yang ada dong omong itu sudah betul. Iya. Betul. Dia mengklarifikasi apa yang Klarifikasi. Jadi ada kesempatan untuk beliau tapi kita omong dulu. Ya, kota son serang tentang dia punya kepribadian yang kayak Pak Yonas dia Kota son selalu- ganteng atau kayak apa itu kita tentang mungkin lebih ke kinerjanya. Kinerja, kotong roasting tuh selalu ke kinerja. Oh, di kinerja. Bukan ke pribadinya soalnya. Makanya beta sayangkan kayak ada orang yang protes, tapi minimal beta maunya soal apa? Lu berpikir bahwa kotong ini pasti di kayak bahas tentang politik, tapi pakai foto asli. Biar beta tahu ini siapa. Iya. Ya sampai di foto asli ada bendera partai. Iya. Protes tapi kalau dia nonton itu lebih bagus. Iya. Kalau Kak Heri dari Kak Heri sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ini kan urusan kota Kupang, kenapa ajak yang kabupaten? Oh iya. Minta maaf, ini orang kabupaten, tapi tidak apalah. Mungkin Terlepas Sebagai dari tetangga, sebagai tetangga. Oh, sebagai Salah tetangga. omong? Coba cek kakak rumah KTP dah. Oh, jadi Sebagai tetangga, sebagai tetangga. sebagai tetangga nih. Kota justru mau masuk kota nanti. Oh, tuh Nanti ancang-ancang ya, masuk kota. ada perjuangan masuk kota. Kami tolak. Si mau jusuan. Kota Soe. Iya. Ya sorry, maksudnya dari beta tuh kalau tadi yang pertanyaan tentang seberapa efektif, dipikir ya seperti saya tadi bilang harusnya efektif karena kotong sekarang ini kan semua bermain sosmed. Jadi kalau beta lihat kan di Facebook tuh kan penggemar komedi atau apa ya biar dia sudah lucu tapi kotong lihat di kotong grup stand up komedi itu tuh maksudnya banyak sekali yang maunya ikut ini jalur, maksudnya masuk di grup untuk kasih tahu aspirasi. Jadi ya, jadi harusnya lewat komedi seperti ini nih harusnya kotong tujuan tuh bisa tercapai. Ya, harusnya sangat bisa tersampaikan. Ya, harusnya sangat bisa. Ya. Dan menurut kakak dong efektif. Efektif ya? Efektif. Karena misalnya kita keluhkan jalan mana contohnya yang Petani, parah. Di depan beliau juga kita bisa bungkus Sampai, dalam Kerja bentuk komedi. Kerja apa saku ini jalan lubang-lubang nih. Iya toh kan harapannya kan begitu. Ini mungkin Bapak Lu janji. selama ini lu bagi apa sah? Kalau lu kinerja kenapa ini lubang-lubang? Iya toh? Jadi akan kritik Pak Jonas itu habis-habisan. ya? Bisa. Kalau bisa jangan sarankan untuk jangan naik lagi kalau masih kinerja yang sama. Ini jahat betul. Bahaya. Kotong akan omong sampai waktu langsung mengundurkan diri. Iya, Tadi tapi ceramahnya kota sudah ada wali kota karena kalau lu mau naik lagi, kota akan omong lagi. iya. Dia usul kalau begitu akan pindah kabupaten. Ya, iya kan kita sebagai warga nih, kita sebagai warga. Jadi kita omong, nah kerennya begini, kita omong langsung dengan orangnya. Beta omong dengan Pak Victornya, dengan Jericho-nya, dengan Jonasnya, bukan akun palsu yang main belakang-belakang dan kita tidak tahu ini siapa. Ya kalau memang mau omong orang mau kritik, datangi dia. Pak Jonas, kinerja Bapak parah nih, begini, atau Pak Jericho begini. Kira-kira begitu. Jadi ini yang keren, merosting itu. Nanti beliau ada atau tidak? Beliau pasti ada. Pasti ada. Roasting itu kan pasti harus ada beliaunya di sini. Kalau sana ada kan gibah namanya itu. Oh iya betul. Jadi kan kita tanyakan kenapa jalan di sini masih berlubang, terus lu kerja selama ini apa? Nanti dia klarifikasi. Oh ini begini karena ini masuk jalan kabupaten. Kenapa Pemfui masih ini karena kabupaten. Atau mungkin itu kakak dong bikin jalan pas di tengah sumur. Kakak ini jalan ke sumur ya. Begitu. Iya, ini beta. Jadi biar kita kasih tahu di pemirsa TVRI, semua orang yang sedang menonton, kalau yang merosting ini bukan beda dengan kampanye. Tokoh politiknya kita undang, tapi bukan untuk mendukung. Oh tidak. Kita undang malah memang kalau orang yang bersedia untuk di roasting itu orang yang dada kuat juga ya. Iya, itu orang sebenarnya pemimpin tuh, dia harus menerima kritikan. Bukan dia mau dengar enak-enak sah. Jadi kakak-kakak semua ini berani omong Pak Jonas pun masalah. Iya, kinerja bukan kotong omong Kinerja. Iya, kinerja. Terkait yang Pak Jonas masuk penjara berani omong.
Kenapa tidak? Kan itu pasti ada alasannya toh. Alasannya kalau alasannya selagi masih berkaitan dengan kinerja waktu kinerja atau masih ada kaitannya dengan Kota Kenapa Kupang, tidak? kenapa tidak? Kalau dia masuk ke penjara karena pembunuhan atau hal lain yang di pribadi, kotong mungkin bahas. Tapi kalau masih sekitaran dengan Kota Kupang, pasti kotong bahas. Ini luar biasa nih, ini luar biasa nih. Kan Berani karena omong dengan orangnya, bukan omong tentang orangnya. Iya. Kita ini seperti perwakilan rakyat begitu. Pak Yono sudah, toh beta ini hanya menunggu yang lain ini mau juga. Semoga kotong undang, jangan alasan lah. Kalau kotong belum pilih, saya bos alasan banyak-banyak, apalagi jari nanti. Betul. Kotong mau undang bosong sekarang saya setengah mati, apalagi sudah jadi. Tapi yang beta lihat tuh kayak kadang yang pemilihan tuh ada partai yang koalisi itu masalah sebenarnya. Dong saling mendukung toh kayak partai ini dukung ini kan lewat partai Nasdem misalnya. Terus partai P3 koalisi dengan Nasdem untuk angkat ini. Itu kan masalah. Bahkan yang sekarang terjadi pun bukan Pak Jericho sendiri yang protes. Atau kayak Pak Victor yang protes langsung. Orang-orang yang kota son tahu siapa yang so asik terus mulai protes kita. Beta kayak lu datang selalu bisa beli, kita buktikan. Kayak lu ada berapa akun tuh. Lu datang lu beli, kotong kasih lu ini gratis. Kotong buktikan apa yang kayak lu anggap selama ini tuh betul atau sonde. Betul atau sonde. Terus saat sonde betul, lu reaksi ini ke mana? Lu mau minta maaf atau sonde? Karena kayak itu juga menyakiti kotong perasaan sebenarnya. Lu ucap kotong yang bukan-bukan, padahal lu belum dengar langsung. Iya. Begitu dia pun cara ini. Tapi memang betul meresahkan betul akun palsu. Kadang bisa saja kita duduk bersamaan begini, beta bisa omong Ino Punama tapi pakai akun palsu. Beta kritik. Karena yang berani kritik itu hanya orang-orang yang dekat, yang tahu persis Ino. Makanya dia kritik pakai akun palsu. Nah ini seperti Ino Duan mungkin. Ya? Seperti Ino Duan. Ino Duan mungkin Setban gitu. Oh seperti Ino Duan. Kan Ino Setban. Maksudnya Ino dekat toh, nama dekat. Kan tadi kakak bilang yang dekat toh. Iya. Kita maklum ya orang kabupaten jadi. Kami dua ini kan orang kabupaten. Sama sekali kita tidak ada urusan politiknya di Kota Kupang. Siapapun yang naik itulah pemimpin kita ya. Kita sangat mendukung juga. Siapapun yang jadi pemimpin, oke, itu kita pun pemimpin semua. Yang namanya perbedaan itu pasti selalu ada. Tapi kalau ada proyek ya bisa kasih kami juga. Iya, Ino. Jadi buat teman-teman yang kepingin saksikan langsung bagaimana merosting tokoh politik. Nanti tanggal 12 Maret itu di mana? Di Aula Eltari. Di Aula Eltari. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Nanti boleh pesan FDC nanti di kakak dong ada ya? Iya. Oke. FDC-nya ada reguler sama VIP itu. Oh, kenapa begitu? Ya, yang reguler kan duduk di belakang, yang VIP di depan. Karena ada orang yang pengen sekali di depan lihat langsung, tapi kadang orang-orang yang kayak datang untuk hanya main HP, dong duduk ama itu tempat. Kita pengennya orang-orang yang betul-betul kayak niat yang bagian depan. Kalau datang hanya mau main HP atau nanti foto-foto, lu bagian belakang lah. Supaya apa yang kotong sampaikan tuh bisa didengar secara baik. Toh. Karena bisa saja dong, mendingan beta VIP biar bisa lihat langsung ekspresinya Pak Jonas ketika kalau lihat pasti diomong. VIP depan itu jelas. Oh ya, jadi ada dua jenis FDC, reguler sama VIP. Bisa dapat juga nanti di teman-teman komunitas Stand Up Indo Kupang. Terus kalau sambil lewat akun media sosial Instagram Stand Up Indo Kupang, akun Facebook juga ada. Nanti kalau untuk yang pemirsa atau teman-teman yang ingin beli, bisa saja kontak lewat akun media sosial kalau tidak berteman dengan teman-teman dari Stand Up Indo Kupang. Kotong antar langsung ke rumah kalau mau. Iya. Bisa. Langsung kalau antar. dalam kota antar ya. Iya. Minimal beli 2. Ya, kalau di kabupaten ya bisa juga kota antar juga. Ketemu di tengah-tengah. Titip di Kahiri nanti kabupaten. Bisa. Untuk area kabupaten kotong titip di Kahiri ya. Titip. Yang lebih dekat toh. Kalau bisa Oke, nanti berarti tanggal 12 Maret jam 7 Jam 7 malam di Aula Eltari. di Aula Eltari. Ini kakak ini luar biasa. Ini beta senang sekali karena berani omong tagline-nya apa? Omong Jonas Salean, sonde pakai pele-pele. Iya. Kita bayar ruangan mahal-mahal hanya untuk sampaikan aspirasi, baru kayak ada yang kayak sonde dukung tuh kayak kecewa karena kalau son ada kontribusi apa coba lu diam. Tidak dukung, maksudnya tidak dukung, bukan tidak dukung acara ini, bukan. Iya.
Ini terserah mau dukung Jonas kok tidak kan Iya kami tidak sih. urus di situ. Pokoknya kan lu Memang, belum tahu. memang Kotong punya orang-orang Kupang pengetahuan kayak politik cuma masih lemah atau kurang, jadi memang Kotong Tim berusaha juga. mentok-mentok tim sukses saja. Iya. Iya, mungkin Sering kan dapat serangan fajar toh, jadi memang susah. Iya. Kotong harus memang betul. kebanyakan main di mana? Di sekretariat. Sekretariat. Jalan hanya dari sekretariat, di lapangan kok kampanye toh. Harusnya Susah. tuh kayak harusnya tuh kayak Itu kayak yang biasa begitu tuh, yang kalau orang jalan kampanye itu nanti dia ikat Iya, bendera di sini, dia yang paling depan, dia yang bagian bel-bel itu deh. Biasa ada yang supra itu. Giliran bagi uang tuh nanti dia bagi separuh saya. Dia yang pegang, nanti dia yang pegang untuk uang untuk bagi, kan 20 orang piden trek begitu. Nanti dia yang bagi, tapi dia bagi kayak 20 orang dia bagi Iya, biar setengah. Kayak bikin diri kayak kakak-kakak begitu. dia Nanti pakai kayak Indo pakai celana pendek Iya. gitu. Dia celana panjang. Pokoknya kacamata. semua ini Di dia kabupaten urus. begitu. kacamata tuh. ini seru nih. Beta sarankan buat teman-teman kalau memang mau nonton nanti langsung pesan FDC-nya di teman-teman semua teman-teman stand up Indo Kupang ada ya di bagian. Atau juga bisa lewat Instagramnya stand up Indo Kupang. Karena kali ini stand up komedi Indo Kupang, stand up Indo Kupang akan merosting Pak Jonas Salean. Ke depan mungkin kita akan merosting tokoh-tokoh politik lainnya seperti Ibu Emi Nomleni, Pak Herman Mann, Pak Victor Laiskodat, Pak Yosep Naisoi, Pak Christian Widodo, dan semua tokoh politik yang kita akan roasting kinerjanya. Jadi akan bungkus rapi dalam bentuk komedi. Jadi kita sindir Pak Jonas, nanti Pak Jonas tidak tahu, kira-kira begitu. Ya, Nanti yang pulang- son mau tuh yang harus dipertanyakan, ya sampai masalah banyak toh. Iya. Jadi harus kalau mau. harusnya Harus mau. mau, Kalau harus tidak mau. mau pertanyakan ada Iya. apa. Tapi Artinya- kalau dia kesibukan, Sibuk apa lu, ada butuh kotong nih nah. Nanti musim-musim begini butuh kotong, giliran nanti sudah hilang tuh. iya. Ada butuh kotong, mari toh. Ya. Kau tuh baru parkir motor, Iya. masuk di dalam, keluar datang sudah ada spanduk. Kadang yang di oto yang tempel tuh kau pikir nasi kuning, padahal orang pakai kampanye. Iya ya. Jadi semoga ke depan kita minta pejabat yang lain juga bersedia seperti Pak Jonas Salean. Iya, kan jangan politik kayak pengurus GOR dong begitu juga fight kalau ada. Iya. Bukan hanya tokoh politik, Iya. siapapun yang terkenal di Kupang. yang Iya. bisa Makanya saya bilang, kenapa banyak orang yang bilang kenapa harus Pak Yonas? Dia bilang ada saudara yang mungkin terkenal di Kupang baru datang. Iya. Lupu Om yang mungkin 80% orang Kota Kupang kenal baru datang. Berdatang. Karena yang kotong saya tahu kotong nih orang yang terkenal di Tapi Kupang ini minimal- hanya politisi sah. Soalnya ada kotong pun artis dong semua di Jakarta nah. Iya ya. Mau panggil dong kau datang le, no kasih kotong uang kotong panggil. Iya. Jadi selain kotong pu artis dong, Iya. dong ada di Jakarta, nah yang Iya, tenar paling di terkenal Kupang ini politisi. pejabat dong Pejabat sudah ini. sudah. Pejabat. Oke. Terima kasih ya para narasumber Komika Sucik. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah menonton kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya mohon maaf jika dari tadi ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, atau bahasa tubuh yang bikin saudara dong tersinggung, tidak terima baik. Mohon kami dimaafkan mewakili keluarga besar Stand Up Indo Kupang. Kita mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Apa? beta mau sampaikan. Uh-uh. Mau ucapkan terima kasih untuk orang yang sudah beli. Oh iya. Mungkin kasih juga pengen. Oh, mungkin untuk yang pesan tapi belum bayar tolong dulu. Tapi kalau Pastikan sudah maksudnya pesan tetapi ini semua dari keharian ya. Iya. Oke. Beta mau sampaikan terima kasih untuk orang-orang yang sudah beli FDC. Mungkin ini adalah pilihan yang tepat karena kotong pastikan bahwa kotong akan bahas khusus kayak ajak saudara semua untuk terjun ke pilih Golkar begitu atau pilih Pak Yonas begitu. Kotong hanya mau sampaikan apa yang kotong resahkan selama ini dan itu pilihan yang tepat. Untuk yang tidak beli tapi suka kayak protes-protes kayak atau kayak tuduh kotong itu tidak juga. Tujuan mata itu untuk melihat apa yang kotong dengar dan tujuan telinga itu untuk mendengar apa yang kotong lihat. Kalau Bapak dong nilai kotong sebelum belum lihat apa-apa, beta cuma mau bilang kapan cerdas. Luar biasa. Ini jangan tanya kami lagi Analotek kalau itu pas. 2023. Jangan tanya kami karena kami tidak ada pesan kesan yang lebih daripada. Oke, baiklah teman-teman, para pemirsa di rumah. Kita sudah usai 2 sesi, yaitu sesi stand up comedy dan sesi talk show. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dan salam satu tawa.